Salam semangat dan bahagia selalu Bapak Ibu Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kembali lagi bersama dengan saya, Rahma Sulistioningse, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMK Kristen Pedan, Kabupaten Klaten. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Dalam budaya positif, berikut mengenai kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Pada implementasinya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang ada dengan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan, sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam suatu penyelesaian masalah. Disiplin positif. Dalam disiplin positif itu ada beberapa tahapan, yaitu mengenai cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dari disiplin tersebut, disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan yang dilakukan, sehingga dapat menjadikan murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Di sini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sehingga dalam hal tersebut mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dari hal tersebut akan menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tersebut. Dalam motivasi perilaku manusia, dalam menghindari ketidaknyamanan dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu merupakan wujud dari motivasi eksternal. Sedangkan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu merupakan bentuk wujud dari motivasi internal. Posisi kontrol seorang guru. Dalam posisi kontrol seorang guru bertindak sebagai yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat panutan, yang kelima manajer. Dalam posisi kontrol seorang guru sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri yang telah dilakukan. Posisi manajer mengacu pada segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid yang telah dilakukan. Keyakinan sekolah atau kelas. Dalam keyakinan kelas atau sekolah terdapat dua aspek, yaitu pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Dan juga guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid dalam mengimplementasikannya. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Di sini guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan yang ada, yang bertujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam budaya positif,
terdapat 3 aspek pokok. Yang pertama, filosofi, yang berarti di sini pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat murid. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Di sini terkait dengan berpihak pada murid mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan juga mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama-sama. Yang ketiga, budaya positif terkait dengan visi guru penggerak, yaitu terwujudnya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Dari hal tersebut, kita ambil sebuah refleksi. Yang pertama, di sini kita merefleksikan sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini. Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya dalam implementasinya sudah memahami konsep-konsep inti dalam mengimplementasikan modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan posisi kontrol, guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri sendiri, diwujudkan dalam tindakan yang nyata, dan dibagikan kepada seluruh rekan guru di sekolah. Dalam pengimplementasiannya, hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saya saat mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas yang ada, dan bersifat menghukum bagi murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Implementasi yang terjadi pada perubahan adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasanya saya lakukan merupakan bentuk penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi dalam penerapannya. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di kelas atau di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Pada implementasinya, perubahan yang terjadi adalah bahwa saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan merupakan posisi penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pada implementasinya, saya menangani membimbing siswa yang sering bolos saat jam pelajaran terakhir. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan yang ada. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Hal yang saya rasakan yaitu perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri dari hal yang sudah saya dapatkan sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah, sehingga menjadi hal yang baik untuk kedepannya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik
adakah yang harus diperbaiki? Dalam pengimplementasiannya, hal-hal yang sudah baik menurut saya adalah di sini sudah memulai memunculkan motivasi internal pada murid, menggali motivasi untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, yaitu yang harus diperbaiki adalah posisi guru, harus sebagai manajer dalam perannya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya? Perasaan saya saat itu sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau, saya selalu merasa diliputi perasaan bersalah kepada murid karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid telah berbuat kesalahan terhadap hal yang dilakukan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat senang dan saya mulai tenang dan menyadari bahwa pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid dalam melakukan suatu tindakan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Pernah, namun dalam prakteknya saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu dengan cara menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna dimanapun berada. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah dengan cara melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua wali murid, agar budaya positif ini jangan hanya sampai dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan yang menumbuhkan karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun berada. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dalam video koneksi antar materi ini, semoga dapat menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak.